الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai biasanya marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Dalam pengajian kita tentang asbabun nuzul pada malam ini kita sampai kepada ayat Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ayat ini turun ada sebabnya. Sebabnya adalah karena kaum Yahudi di Madinah, antara kebiasaan mereka yang jelek menghadapi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang mempunyai dua arti, yang dalam bahasa Yahudi sendiri maksudnya mengejek, tetapi dalam bahasa Arabnya mempunyai arti perhatikanlah kami. Jadi kaum muslimin waktu itu mengatakan kepada Nabi SAW atau sering mengatakan ya Rasulullah perhatikanlah kita, ra'ina minal mura'ah, dari urat kata ra'ahu yura'ihi. Tetapi perkataan ra'ina dalam bahasa Yahudi mempunyai arti sebaliknya daripada itu, arti maki, arti cemoohan. Dan kaum Yahudi biasanya mengucapkan perkataan-perkataan semacam itu di kalangan mereka sendiri di waktu mereka berkumpul sendiri. Tiba-tiba mereka mendengar kaum muslimin mengucapkan kepada Rasulullah SAW perkataan ra'ina, malah mereka mengatakan, nah sekarang ada kesempatan kita maki dia itu terang-terangan. Kalau dulu kita harus bicara di kalangan kita sendiri, maka sekarang kita terangkan saja dengan perkataan ra'ina itu yang oleh kaum muslimin dipakai. Satu-satunya orang dari kaum muslimin yang mengerti bahasa Yahudi adalah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah mengerti bahasa Yahudi. Mereka diancam oleh Sa'ad. Kalau salah seorang di antara kamu mengucapkan lagi perkataan ra'ina kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku akan bunuh dia. So, mereka selalu mengucapkan ra'ina sambil ketawa-ketawa, sambil mesem-mesem begitu. Dengan maksud mereka itu memaki, tidak memohon perhatian dan mohon diperhatikan, begitulah kira-kira. Setelah Sa'ad ibn Ubadah mengatakan begitu, maka turunlah ayat
Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Mulai hari ini wahai kaum yang beriman, jangan lagi menggunakan perkataan ra'ina itu. Sebab itu double senakh. Bisa ditafsirkan oleh Yahudi lain, bisa ditafsirkan oleh kamu lain. Ditutup kemungkinannya orang berbicara dengan Nabi menggunakan perkataan ra'ina. Jadi inilah sebabnya. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abu Nuaim wa Ibnu Munzir. Yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Abbas. Jadi ini asbab nuzulnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jadi tidak usah menggunakan ra'ina, tapi gunakan perkataan unzurna. Perhatikan, lihatlah kami ya Rasulullah. Perintah untuk kaum mukminin dalam rangka menyetop orang Yahudi yang kafir mengucapkan ra'ina itu. Kemudian kita pindah kepada ayat 106. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tiada kami Allah memansuhkan, menghapuskan satu hukum untuk diganti dengan hukum yang lain, atau kami Allah melupakan anda ya Muhammad membacanya atau melupakan hal itu kepadamu, melainkan kami sudah akan membawakan yang lebih baik daripada itu, atau setidak-tidaknya sama dengan yang kita mansuhkan itu. Tidakkah anda mengetahui ya Muhammad bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu? Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini juga kaum Yahudi. Jadi kita ini sekarang masih mempelajari beberapa ayat dalam surat berdama kedua ini yang masih menyangkut kaum Yahudi. Tindak tanduk mereka, perbuatan mereka, dan sikap mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, khususnya kepada nabinya kaum muslimin itu. Imam Qurtubi mengatakan sebab turunnya ayat ini, bahwa kaum Yahudi itu dalam mana mereka menghasut kaum muslimin karena mereka sudah diarahkan kiblatnya kepada Ka'bah, tidak kepada Baitul Maqdis lagi. Mereka itu berundel antara mereka sama mereka dan mengucapkan insinuasi di tengah-tengah kalangan Madinah. Bagaimana ini Muhammad sebentar menyuruh sahabatnya menghadap Baitul Maqdis, tidak sampai beberapa belas bulan lalu mereka disuruhnya menghadap Ka'bah. Ini hari dia berbicara, besok dihapus pembicaraannya itu. Kalau demikian, maka terang Quran itu adalah ucapan Muhammad. Dia ucapkan itu dari dirinya sendiri. Karenanya Quran itu saling bertentangan. Begitulah kata kaum Yahudi. Maka turun ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Maksudnya Allah, ini bukan soal Muhammad mengarang Quran, tetapi kami memansuhkan satu hukum untuk kita ganti hukum yang lebih baik atau sama dengan hukum yang kami turunkan pertama. Jadi kalau kami tadinya memerintah Muhammad, Nabi kami, untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dan sekarang kami arahkan dia ke Ka'bah, maka itu adalah suatu yang sifatnya nasikh, mansuh. Sebabnya nanti akan kita baca dalam ayat-ayat berikutnya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam asbab nuzul. Masih juga dalam kalangan Yahudi, yaitu ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa
beliau mendengar Rafi' ibn Huraimilah, seorang Yahudi, dan temannya yang bernama Wahab ibn Zaid, juga berbangsa Yahudi, berkebangsaan Yahudi. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Ibnu Abbas. Mereka berkata kepada Nabi, ya Muhammad, turunkan untuk kami ini satu kitab, satu buku yang dari langit langsung dan kita baca. Atau coba sekarang ini alirkan sungai besar di Mekah ini, baru nanti kami akan ikuti kamu. Maka turunlah ayat, am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu ini hendak menanyakan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kebiasaanmu minta-minta dan menuntut-nuntut kepada nabi-nabimu Bani Israel dulu. Nabi Isa kamu minta dia hidangan diturunkan dari langit, meja makan, diminta meja makan satu yang lengkap. Kami minta kamu turunkan meja makan dari langit, kalau memang betul kamu nabi. Nabi Isa mendoa, anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Sudah dimakan itu habis, mereka tidak beriman. Nah, ini sekarang Allah mengingatkan kaum Yahudi itu. Apakah kamu ini bermaksud mencoba-coba, meminta-minta, memaksa Nabi terakhir ini untuk membawa sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh satu orang? Dan bukan begitu caranya permintaan satu manusia yang normal. Minta kitab, buku, sudah berupa buku begini, minta diturunkan dari langit lalu kita baca sendiri. Tapi mereka minta dari Nabi Muhammad. Percayalah saudara-saudara bahwa seandainya Nabi Muhammad minta sebuah kitab dan kitab itu diturunkan dari langit, mereka juga setelah membaca tidak beriman. Apa sebab? Sebab ada Taba'allahu ala qulubihim, hatinya sudah distempel oleh Allah, hati kafir. Coba bukan hati kafir, mereka juga selak, kata orang Jawa, masih segan akan minta-minta dari seorang nabi, meminta seperti begini. Kata dia orang, atau kalau tidak bisa kamu turunkan kitab dari langit, coba ini Mekah ini alirkan sungai besar, seperti sungai Musi gitu di Palembang, atau sungai Berantas. Dari mana itu Mekah bisa mengalir sungai? Orang memang gurun pasir dari awal mulanya. Jadi maksudnya mereka itu mau memojokkan ini Nabi untuk mengatakan, ya saya tidak bisa. Ya kalau tidak bisa kita tidak beriman. Begitu maksudnya. Maka turun ayat, am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu bermaksud untuk menanyakan kepada rasulmu yang ada sekarang ini, sebagaimana turun nenek moyangmu dulu menanyakan kepada nabi-nabi Bani Israel. Barang siapa yang mempertukarkan kufur dengan iman, barang siapa sudah rela menggantikan iman itu dengan kafir, maka orang-orang seperti itu benar-benar telah sesat dari jalan yang sebenarnya. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, hikmahnya ayat ini diturunkan, tujuannya memang ke Bani Israel atau ke Yahudi, tetapi maksudnya adalah suatu celaan Allah terhadap mereka yang menanya kepada Nabi sesuatu yang maksudnya akan memojokkan Nabi itu, atau menyarankan sesuatu, mengusulkan sesuatu usul, sebagaimana Bani Israel saben-saben usul kepada nabinya, dengan maksud akan nanti mengatakan, nah kamu sekarang tidak bisa berbuat dan kami tidak berkewajiban beriman kepadamu. Jadi dasar orang mau menghadapi seorang nabi, tidak mesti dia yang menguji nabi itu, dia mesti menguji apa yang dia dengar. Kalau nabi menyuruh orang itu mengesahkan Allah, menyuruh kita silaturahim, menyuruh kita bersatu, menyuruh kita meninggalkan zina, meninggalkan minuman, dan tidak mengerjakan
pencurian, perzinaan dan sebagainya, maka hal-hal semacam ini bukan saja lughis, tapi mempunyai arti dalam mempertumbuhkan suatu masyarakat. Karenanya tidak usah membawa sesuatu yang di luar fungsi seorang manusia. Kemudian ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Apa sebabnya? Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Orang sebagian besar daripada ahli-ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasara, menginginkan untuk menarik kamu kembali kepada kekufuran. Apa sebab? Karena hasud. Setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini kitab yang benar, setelah mereka tahu bahwa kitabmu ini otentik, dan nabimu itu tidak mungkin mengarang sesuatu, maka mereka hasud, ingin membelokkan kamu dari kitab ini. Rupanya asbab nuzul yang waktu itu turun kepada Huyai ibnu Akhtab, seorang Yahudi, bersama Abu Yasir, adiknya ibnu Akhtab, datang kepada Nabi SAW. Dia oranglah berdua ini berusaha pergi menerobos rumah-rumah tangga Islam untuk mengembalikan mereka kepada kaum nenek moyang mereka atau ke agama Yahudi, karena hasud belaka. Tapi Huyai bin Akhtab, anak putrinya, itu akhirnya dikawin oleh Rasulullah SAW. Jadi anak perempuannya Huyai bin Akhtab, benggolan Yahudi yang besar itu, menjadi istri Rasulullah SAW. Dan seorang perempuan min ahli jannah, yaitu Sofia, ya, binti Huyai bin Akhtab. Itu perempuan anak daripada Huyai ibnu Akhtab. Jadi mereka itu bekerja ke arah itu. Rupanya saudara-saudara, karena ini Quran berjalan bersama segala zaman, sampai hari ini pun dua golongan ini berusaha keras, bekerja segiat-giatnya untuk mengembalikan kamu ini ke agama mereka. Ini buku kita mengatakan demikian. Kitab suci kita mengatakan demikian. Dan melalui segala cara ingin mengarahkan wajah kita bukan kepada Quran. Ingin menjadikan kita ini lupa pada Quran. Tidak lagi membaca dan mengerti kemudian mengamalkan Quran. Dibawakan baca-bacaan lain. Kitabnya sekolah-sekolah dihujani dengan buku-buku lain daripada itu. Sebab mereka sudah tahu bahwa ini benar. Kadang-kadang dari sebagian orang-orang mereka yang hidup sekarang di zamanmu ini, yang betul-betul mereka sudah yakin, sudah tidak bisa ngempet lagi, dinyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya masuk Islam. Sudah tidak kuat dia ngempet. Tapi yang masih keras hatinya dia ngempet. Dia bawa segala macam yang bohong terhadap Quran. Tapi yang sudah tidak kuat dia mengatakan saya Muslim. Banyak orang-orang orientalis yang mengerti Quran ini masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam ini menyatakan pendapatnya dalam buku Islam Our Choice, Islam Pilihan Kami. Itu banyak yang menyatakan aneh-aneh, saudara. Kalau saudara baca itu, saudara mengerti betul bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah satu buku yang tidak bisa diingkari. Kalau sekarang orang ngempet, tidak mau mungkin, tidak mau percaya karena hasud, satu waktu dia pasti mencari ini. Ada satu perempuan menyatakan, saya tidak percaya bahwa Nabi itu bohong. Apa sebab? Sebab ada satu ayat. Waktu itu ayat turun, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan sanggup menjaga engkau ya Muhammad dari serbuan manusia, lawan-lawanmu. Maka para yang tadinya itu mengitari Nabi Muhammad, rumah Nabi untuk menjaga malam, sebab waktu sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW dalam bahaya, dikepung oleh Quraisy, oleh Yahudi, oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang yang hatinya itu getol-getol mau membunuh Nabi. Lantas
para pemuda Ansor, pemuda Muhajir itu menjaga di hadapan rumah Rasulullah SAW malam. Waktu ini ayat wallahu ya'simuka minan nas turun, yang artinya Allah sanggup memelihara kamu dari gangguan tangan manusia. Nabi keluar di muka pintunya mengatakan, hei anak-anak, bubar semua ini malam, jangan lagi menjaga aku, tidak perlu lagi aku kamu jaga. Ini perempuan orientalis mengatakan, nah kalau dia ini orang bohong, masa dia mau bohong dengan risiko dirinya akan dibunuh orang? Sudah paham saudara? Kalau dia itu bohong, mengarang Quran, masa akan di masa waktu dia dijaga, penjagaan menyelamatkan hidupnya, tiba-tiba dia bilang sudah, tidak perlu kamu jaga. Kalau dia memang tidak benar, apa yang diturunkan atasnya ini benar minallah, dan dia yakin bahwa Allah menjaga, masa akan dia akan membubarkan itu orang-orang yang menjaga dia? Dia pasti lebih senang dijaga orang terus. Dan ini ayat disidem, tapi dikeluarkan ini ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan mulai malam ini tidak pakai jaga malam lagi, kamu saya bebaskan dari menjaga malam. Dia masuk Islam karena ini. Dan banyak riwayat-riwayat semacam itu. Mudah-mudahan kalau saya ingat pada satu waktu saya akan keluarkan satu-satu supaya kamu tahu bahwa Quran ini, wahai saudara-saudara kaum muslimin, bukumu, kamu paling wajib membaca, mengerti adalah ini. Mereka sekarang ingin supaya kamu tidak membaca buku ini dan tidak kenal buku ini. Di zaman Belanda dulu memang ada ayat-ayat yang dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kita baca. Sebab itu nanti akan menghidupkan semangat kaum muslimin, semangat jihad mereka, semangat ukhuwah dan gotong royong mereka. Itu ayat-ayat tidak dibolehkan dibaca di sekolah-sekolah maupun di pengajian-pengajian seperti ini. So, mereka sudah tahu ini ayat hak min Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat 113. Ayat sebelumnya ini tadi yang saya baca adalah 109. Yang sebab nuzulnya Huyai ibnu Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bersama-sama giat masuk keluar rumah kaum muslimin untuk mengembalikan mereka masuk ke agama nenek moyang Arab atau masuk agama Yahudi kembali. Lantas ayat berikutnya ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani, dua golongan. Pada suatu waktu, wafd Najran, delegasi dari kaum Najran. Najran ini penduduk satu kecamatan yang semuanya penduduknya Nasara. Datang di hadapan Rasulullah SAW. Waktu delegasi dari Nasara Najran ini berada di hadapan Nabi, kok kebetulan datang utusan daripada pendeta-pendeta Yahudi, ahbar al-Yahud. Setelah berada di muka Yahudi, mereka saling berdialog. Dalam dialog itu masing-masing mengatakan, kamu punya agama palsu. Yang satu lagi mengatakan agama Yahudi yang palsu. Begitu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW, sebab kaum Yahudi benci kepada Yesus Kristus atau Isa bin Maryam. Malah kaum Yahudi mencemoohkan Maryam, mengatakan bahwa Maryam ibunya Yesus ini berbuat serong dan membawa anak ini dari hasil perbuatan serong. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dia bilang ini hasil dari perbuatan zina, makanya dia tidak ada suami kok punya anak. Jelas kata si Yahudi. Itu satu-satunya golongan di dunia yang menghadapi Nasara dengan model ini adalah Yahudi. Dan sekarang ini, menurut surat-surat kabar dan majalah-majalah dari Barat, itu Yahudi sekarang sedang menyisip di dalam Vatikan, markas besarnya Katolik di dunia. Berupa orang-orang komunis dimasukkan di situ. Saya barangkali pernah ceritakan bahwa salah satu pendeta, uskup, ditamui satu orang. Di sana aturan Vatikan tidak boleh menerima tamu kecuali dengan
lebih dulu ada penyelidikan dan pengertian. Tiba-tiba waktu ditanya, siapa tamumu yang balak-balik kepadamu ini? Dia bilang, ini satu orang teman saya. Dia bilang, ini orang komunis. Lalu itu orang pendeta uskup mengatakan, saya juga komunis. Terbongkar bahwa sudah di dalam Vatikan. Ini ayat 1400 tahun sudah mengatakan bahwa Yahudi itu sama Nasoro tidak bersatu sebetulnya. Tetapi di abad ini, waktu mereka menghadapi kaum muslimin sedunia, menghadapi negeri-negeri umat Islam seperti Indonesia, Malaysia yang kaya raya ini, dipikir sama mereka kalau kita cekcok, kita tidak bisa menang, tidak bisa menguasai daerah-daerah yang kaya raya ini, kaya minyak, kaya rotan, kaya biji-bijian, kaya segala-galanya, kaya timah, kaya uranium, kaya itu Afrika yang Islam itu, Afrika, negeri-negeri Afrika yang beragama Islam kaya dengan uranium, dengan kekayaan-kekayaan yang diperlukan oleh dua golongan ini. Jadi mereka bersatu. Tetapi isi hati mereka ini yang dibongkar oleh Allah ini. Qalatul Yahud laysat an-Nasara ala syai'. Kebetulan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah waktu mendengar ini, selesai mereka punya dialog, turun ayat Qalatul Yahudu laysat an-Nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Kedua golongan ini masing-masing mempunyai kitab dan mereka sekarang juga mengetahui kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, walaupun pada waktu itu praktis belum merupakan satu kitab Quran, tapi ayat demi ayat yang turun sudah mereka rasakan bahwa inilah yang dijanjikan oleh kitab kita. Masing-masing itu sudah mempunyai ancar-ancar bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memalsukan ayat-ayat ini, sebab sifatnya, sejarahnya, tempat lahirnya, dan tanda-tandanya ada sampai to di belakangnya itu mereka tahu dalam kitabnya. Dalam satu ayat mereka mengatakan, Allah berfirman, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana mereka? Tapi hasud. Mereka tahu bahwa ini benar, tapi mereka lawan. Dan di waktu ini apa saudara kira bahwa mereka tidak tahu bahwa agama Islam ini agama benar? Keliru saudara kalau saudara menyangka mereka belum tahu Islam. Mereka mengerti Islam lebih dari saudara. Maaf, itu orang orientalis Yahudi bisa mengerti satu persatu. Karenanya yang sudah masuk Islam luar biasa, seperti Profesor Dr. Maurice Bucaille. Itu dia punya kupasan tentang Al-Quran, saudara akan kaget. Coba saudara baca Islam dan apa bukunya itu namanya, saya lupa. Islam dan Bible dibandingkan dalam ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Maurice Bucaille, luar biasa itu. Tidak ada dalam kitab-kitab tafsir satu ungkapan seperti itu, modern, scientific. Karena mereka sebetulnya sudah penuh ini, mengerti betul. Jadi kalau mereka masuk Islam itu maut saja mereka. Saudara percaya saya mengerti bahwa pemilu yang dilakukan oleh dunia internasional sekarang ini diambil dari pemilu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tahunya saya dari seorang Yahudi masuk Islam. Jadi Profesor Leopold Weiss, atau yang setelah dia masuk Islam menamakan dirinya Muhammad Asad. Dia bilang pemilihan Sayyidina Abu Bakar ini namanya dalam bahasa barat ini, pemilihan Sayyidina Umar namanya ini, pemilihan Sayyidina Utsman namanya ini, sebab Sayyidina Utsman itu kan ditinggalkan oleh Sayyidina Umar kepada 6 orang. Jadi seperti perwakilan-perwakilan yang dipakai sekarang oleh Amerika, satu state, satu kota mempunyai satu orang wakil. Itu di kamar di negeri Belanda. Jadi itu dibahas oleh, dan pemilu Sayyidina Ali juga ada satu cara, itu pemilihan massa. Jadi semua rakyat tidak pakai wakil memilih Sayyidina Ali langsung. Bukan saja mayoritas, seluruhnya. Itu saya baru tahu dari hasil kupasan Leopold Weiss. Begitu mereka itu kalau masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam, mengacu, menjadikan kamu, wahai kaum muslimin, lupa kepada bukumu, atau tidak memerhatikan buku, nanti disodori buku-buku mereka, teori Karl Marx,
teori Karl Marx, dalam teori ini satelit. Ini nanti kita semuanya melihat atas, melupakan Quran. Jadi mustahak sekali bahwa kita sekarang tidak melihat apa-apa kecuali Quran dan tafsirnya. Tidak mendengar apa-apa kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW sebagai penafsir, interpretatornya Quran ini. Baru nanti kita kena, iman kita kena, pikiran kita kena. Kita bisa tahu kalau ada suara, wah ini suara sumbang, tidak masuk dalam hukum Allah dan Rasulnya, ini luar daripada Islam. Spontan bisa tahu. Spontanitas seperti itu adalah hasil satu sensitifnya seorang muslim. Kalau tidak sensitif tidak bisa tahu. Menurut saya kalau orang dablek, tidak tahu sindiran, tidak tahu suara apa, dia diam saja. Tapi kalau orang yang mengerti, sebentar saja dia sudah tahu, wah ini kesini arahnya omongan ini. Filsafah ini arahnya ke situ. Seperti filsafah yang dibawa oleh Simon de Beauvoir yang namanya eksistensialisme. Itu namanya teori al-wujudiyah, waliyadzubillah. Itu nggak ada dasarnya. Hatta Injil, hatta Taurat, hatta semua ada pikiran seperti itu. Yang ada itu adalah pikiran orang-orang mulhid, tidak beragama sama sekali. Itu hasil daripada sekularisme. Maka sekularisme sekarang disebarkan di mana-mana. Gimana kita tidak kesandung dengan al-wujudiyah tadi? Kita sekarang ini dirondong oleh sekularisme, pikiran tidak pakai agama. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita pakai ayat waqalatil yahudu wan nasara tadi. Kata Rasulullah, kata ayat itu tadi, begitulah dasar orang yang tidak saling berpengertian. Begitulah orang-orang yang tidak mengerti, mengucapkan masing-masing semau hatinya. Tapi ketahuilah ya Muhammad, bahwa Allah nanti akan menghukum antara dua golongan yang ada di hadapanmu sekarang ini, Yahudi dan Nasrani. Dan seakan-akan ayat ini juga kepada kita, wahai kaum muslimin, ini yang kamu lihat ini adalah suara orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya isi kitab, atau tidak mau mengerti apa isi Quran. Nanti Allah akan menghukum mereka. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini ada beberapa riwayat tentang sabab nuzulnya ini. Ada orang yang mengatakan ini sabab nuzulnya ayat ini Nasara, orang-orang Nasara, yaitu Ar-Rum. Waktu itu kalau dikatakan Ar-Rum, itu kita tarik sejarah Rum dengan Yahudi. Bagaimana bencinya orang-orang Rum kepada Yahudi, sehingga Raja Titus dari bangsa Rum yang masuk Palestina waktu itu betul-betul menghancurkan semua bangunan gedung-gedung peribadatan kaum Yahudi, karena Titus benci kepada Yahudi. Karena bencinya, tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dihancurkan sama sekali. Jadi Titus itu sesudah kira-kira 70 tahun dari meninggalnya Nabi Allah, dari diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Jadi semua tempat ibadat Yahudi dihancurkan, tidak ada satu batu pun dari tempat-tempat ibadah itu dibiarkan, diratakan semuanya. Allah turun, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa gerangan yang lebih zalim dari manusia-manusia yang mencegah orang beribadat di dalam tempat-tempat peribadatan mereka itu, untuk menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat peribadatan itu.
Jadi ada yang mengatakan ini kepada Raja Nasrani yang bernama Titus, atau yang dikatakan Malik Rum. Sebab ada ayat, nanti akan kita sampai baca ke situ, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Rum dikalahkan oleh kaum lain, oleh kaum Tarsi, oleh kaum yang tidak beragama kitabi. Nanti ada riwayat lain. Ada yang mengatakan tidak, ini ayat bukan turun kepada Raja Romawi, tetapi turun kepada musyrik Quraisy di waktu Nabi dalam tahun Hudaybiyah akan masuk ke kota Makkah sebagai satu manusia, akan tawaf, akan umrah. Kaum kafir mencegahnya, tidak boleh masuk, tidak boleh kamu sampai ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Maka turun ayat, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Jadi ada dua asbab nuzul. Tapi yang sudah jelas bagi kita sekarang yang hidup, baik ini sebab turunnya ayat ini adalah kaum Nasara di Rum atau kaum musyrikin di Mekah waktu mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram untuk umrah. Namun satu kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu kita tidak boleh mencegah orang beribadah di masjid. Ini mengancam semua orang yang menolak atau mencegah orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid. Ya, kadang-kadang menjatuh takhrib kharabiha itu dalam kata letterlet juga bisa merubuhkan masjid, dan ini jarang. Kecuali Yahudi sekarang di Palestina mulai berusaha merobohkan Masjid Baitul Maqdis. Tapi bisa juga menjadi kata majazi, yaitu menolak orang masuk masjid. Nanti misalnya ada orang mau berkumpul di masjid, tidak diizinkan. Ini termasuk dalam wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh. Sebab orang masuk masjid ini apa sih maksudnya? Zikir atau i'tikaf atau majelis ta'lim seperti ini, dan tidak ada lagi. Itu dasar ajaran Islam. Tidak boleh orang di masjid jual beli. Khusus sampai Rasulullah SAW mengajar, mendidik kita, kalau kita melihat orang jual beli di masjid, katakan mudah-mudahan, atau menawarkan barangnya di masjid, siapa mau beli barang ini, harus kita katakan kepadanya, mudah-mudahan barangmu tidak laku. La rawajallahu tijarata. Ini tidak gampang Nabi mendidik umatnya sampai begitu. Kalau tidak saking soronya larangan orang jual beli di masjid. Lagi pula orang mencari sesuatu di masjid. Kau tidak kata payungku, kau tidak kata sandalku, di sandalku, cari sandal, cari itu, cari ini. Harus kita katakan mudah-mudahan tidak ketemu yang kau cari. Saudara-saudara, ini ada latar belakangnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Hikmahnya supaya orang masuk masjid ini cuma untuk ibadah, cuma untuk belajar atau mengajar, cuma untuk i'tikaf dan baca Quran dan zikir. Selain ini tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan masjid ini digunakan untuk selain dari ini masalah. Orang duduk-duduk minum rokok di masjid, tidak boleh, itu haram. Orang menjadikan masjid tempat simpanan belanggur, haram besar. Bayangkan kalau itu belanggur meledak di masjid, bagaimana? Bayangkan risiko itu. Kalau orang menyimpan belanggur di masjid sampai 40 atau 30 belanggur dan meledak, barangkali tidak ada satu batu ini cekat. Dan paling apes kalau di waktu Jumat 10.000 orang di jenazah. Bayangkan kalau itu meledak di waktu hari Jumat, di waktu panas-panasnya suasana. Karenanya hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menggunakan masjid ini kecuali untuk masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan ibadah. Dan coba di zaman bukan seperti sekarang, ulama melarang masjid ditutup. Tapi zaman ini baru kok tidak ditutup masjid, mungkin keamanannya tidak terjaga. Sebab orang mau bangun malam, kebetulan masjid ini ada empernya begini besar, tapi ada masjid yang tidak ada apa-apanya, terus pintu tutup, tidak bisa masuk.
Karena itu masjid tidak lain hanya untuk ibadah. Ayat wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh bisa juga mengenai kita. Kalau kita bekerja, berusaha sesuatu, atau kita dandan orang sembahyang Jumat kita bikin satu suara keras di sebelahnya masjid sehingga orang tidak bisa zikir, tidak bisa dengar khutbah Jumat, tidak bisa. Itu termasuk wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Orang mau zikir sekarang, mau dengar khutbah, tidak bisa. Karena sepeda motornya masih diperbaiki di situ. Ada mungkin juga termasuk dari larang. Alhasil, mengurangi fungsinya masjid itu haram. Termasuk dalam ayat wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Saya kira saudara-saudara sampai di sini dulu kita berhenti. Kita berhenti pada ayat walillahil masyriq wal maghrib. Kemudian kita pindah pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi qala Rasulullah SAW ta'amul itsnain kafil salasah wa ta'amul salasati kafil arba'ah. Artinya riwayat ini riwayat Bukhari, Muslim, jadi hadis muttafaqun alaih. Artinya dalam bahasa Indonesia, makan yang disediakan untuk 2 orang pasti bisa cukup untuk 3. Jadi kalau ditambah 1 orang pasti cukup. Dan makan yang disediakan untuk 3 pasti cukup untuk 4. Dan begitu seterusnya. Ini hikmahnya supaya kalau Anda nanti di rumah punya makanan yang punya persediaan makan tertentu, lalu ada tamu, jangan ditolak. Terima, pasti cukup ini. Ada barokahnya. Apalagi setelah ada hadis yang dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW secara jelas, yang bunyinya tamu itu membawa rezekinya sendiri. Apabila tamu masuk, dia membawa rezekinya sendiri. Dan apabila dia keluar, dia gondol dosamu untuk diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak mau begini nih? Gak capek-capek tahu-tahu dosamu diampuni oleh Allah, menerima tamu. Nah zaman sekarang ini, wah ojo dindek mangannya gak cukup. Ini tidak betul. Ini bisa diseret lebih jauh kepada satu umat. Ada satu umat bilang, wis ojo mana, kok pangananmu gak cukup. Kok sandang panganmu gak cukup nih dua anak akeh. Kembali pada hadis ini. Ta'amul itsnain yakfi tsalatsa. Asal kamu ikhlas. Asal jangan ada royoan ajang. Kalau rebutan piring ya sudah jelas yang tidak kuat kalah. Tidak makan. Lantas katanya, loh itu loh, kakek ngomong gak bisa mangan. Tidak betul itu. Pasti ada kekeliruan dari kita, bukan dari Allah. Apalagi ini Allah SWT sudah cukup. Nanti satu waktu saya akan beri satu ceramah khas mengenai makhluk-makhluk Allah dan makanan yang mereka cari, makanan yang disediakan oleh Allah. Saudara akan heran nanti bagaimana keadilan Allah, bagaimana kemurahan Allah, bagaimana kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan ceritakan pada saudara, itu cecek, binatang cecek. Itu anak cecek itu, sahwiyah itu, tak kenal induknya. Ibunya itu cecek kalau bertelur, dia meninggalkan anak itu dalam telur itu diculkan sudah. Itu cecek gak bisa kenal ibunya. Dan cecek binatang lemah. Masih merah cecek cilik itu, dia mesti cari makanan. Dan makanan itu pula makanan yang terbang seperti nyamuk, kayak penggoda. Tidak ada. Siapa yang bisa bayangkan bahwa cecak itu bisa hidup? Nanti saya akan ceritakan hal-hal semacam ini. Nanti saudara akan mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb. Engkau adalah Maha Alim, Khabir, dan tidak ada taranya. Karena itu kalau ada orang punya tamu baru seorang datang dari jauh, wis ojo kontak, utamanya gak cukup. Akan makan berapa kilo orang ini? Paling 2-3 suapan saja. Karena ya saudara-saudara, ta'amul itsnain ini perlu kita pegangi terus.
Jadi rumah kita itu terbuka. Kalau ada tamu, jangan dibilang tidak ada. Apalagi kalau kita bilang tidak ada, jadi 2 kali kita bohong dan mengingkari janji Nabi makan orang 2 cukup buat dari 3. Tidak, saudara, biar rumah kita itu terbuka. Kalau ada tamu, ayo, mari makan dulu. Dan saya tidak puji bangsa kita, bangsa Indonesia, insyaallah ta'ala masih mengindahkan hadis ini. Mungkin ini berkat para kiai-kiai dan sunan-sunan dulu itu. Bangsa Indonesia umumnya, apalagi rumah-rumah para kiai, kalau kita datang terus makan. Ada satu orang kiai, saya tanya, dia masak saben hari itu 1,5 kuintal. Tiap matahari terbit 1,5 kuintal. Habis dengan tamu-tamunya. Ada pengajiannya sampai makan, kira-kira yang makan di situ yang semua datang makan. Tidak pakai ditanya berapa jumlah, bukan undangan ini, bebas. Siapa mau datang, datang. Saudara-saudara, ini dasar ta'amul itsnain yakfi tsalatsa. Dan ini ajaran kegotong royongan dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, fariidah, kayak sholat, kayak zakat, fardu. Nah, itu sama Ramadan, fardu Ramadan. Mencari ilmu satu jenis fardu di atas kepala tiap muslim dan muslimah. Ini hadis sebelum lahirnya Raden Ajeng Kartini. Jadi jauh 1400 tahun daripada lahirnya Kartini. Jadi ini menyuruh semua orang perempuan belajar. Wajib. Aturan mana? Ajaran siapa di dunia yang paling modern seperti di Amerika? Amerika tidak mewajibkan belajar. Padahal sana gratis. Tapi tidak sampai bisa mengatakan tiap warga negara harus belajar. Tapi diberi kesempatan. Tiap warga negara boleh masuk keluar sekolah dan universitas tanpa bayar apa-apa. Belum sampai mengharuskan. Nabi Muhammad SAW mengharuskan. Jadi kalau ada seorang muslim buta huruf, seorang muslimah buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu Islam tidak memberikan tempat bagi dia. Sebetulnya orang-orang seperti itu tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Jadi kita ini dirangsang untuk belajar, untuk talabul ilm. Sampai dalam hadis yang lain, malaikat di langit mengucapkan istighfar kepada orang yang mencari ilmu. Dan ikan-ikan di laut mengucapkan istighfar bagi orang yang mencari ilmu. Dan apakah mencari ilmu itu mesti pergi madrasah, mesti pergi sekolah? Tidak. Sekarang ini kita ini dalam arena, dalam detik-detik mencari ilmu. Ini malaikat mengucapkan kepada kita, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Kan bejo kita kalau dapat begitu tuh. Dan kita mendapat ilmu. Ini Islam tok yang memerintahkan orang mencari ilmu. Undang-undang Soviet tidak memerintahkan. Undang-undang Amerika tidak memerintahkan secara pasti. Tapi mereka memerintahkan mereka tunduk kepada undang-undang dasar, betul. Tapi tunduk pada mencari ilmu belum diperintah. Wallahu a'lam kalau tahun muka ya, atau tahun-tahun berikutnya ini. Tapi yang sudah jelas sampai sekarang tidak ada kewajiban mencari ilmu dalam semua undang-undang. Tidak ada undang-undang bilang tiap warga negara wajib harus menuntut ilmu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa inna talibal ilmi, dan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Tastaghfiru lahu kullu syai, hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan-ikan di laut mintakan dia ini maaf pada Allah SWT. Kullu syai, ini hadis lebih luas daripada yang saya katakan tadi. Hadis yang kedua, tahhiru hadhil ajsad, sabda Rasulullah SAW, tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah, fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arih
la yataqallabu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata qahira. Riwayat At-Tabarani dari Ibnu Umar. Nabi SAW memerintah kita dengan sabdanya, tahiru hadhil ajsad, bersihkan badan-badan ini, membahasakan awaknya sendiri, yakni dia membahasakan dirinya sendiri. Tahiru hadhil abdan, badanmu, badannya. Untuk apa? Karena tidak satu manusia yang bermalam di atas tempat tidurnya badannya suci, melainkan ada malaikat yang tidur bersama dia di dalam syiar. Syiar itu baju kaos. Ini syiar, ini dizar kalau bahasa Arabnya pasti. Jadi malaikat itu bermalam di dalam syiarnya, di dalam baju kaosnya ini sambil mendoakan, ya Allah, ampunilah orang ini, ampunilah hambamu ini, dia tidur dalam keadaan suci, bersih. Apanya yang dibersihkan? Sudah jelas ulama menafsirkan ini luas. Ada orang yang bilang bersih daripada hadas akbar dan hadas ashor. Jadi jangan ada hadas jinabat yang diinapkan sampai subuh. Atau kalau bangun untuk kencing, hendaknya mengambil wudhu. Tapi kalau sudah tidur, sudah tidak menjadi soal itu. Batal memang, tapi sudah tidak menjadi soal. Tapi sebelum kita tidur, bersedia untuk tidur itu kita mesti bersih, tahir. Allahumma ighfir li 'abdik, kata malaikat yang bermalam di dalam baju kaos kita itu. Apa keuntungan? Bagaimana kita bisa menarik satu keuntungan dari kita tidur dalam keadaan berwudu dan badan kita bersih? Artinya sorenya itu kita mandi, tidak ada bau badan yang tidak baik, lalu bermalam dalam keadaan wudu. Jadi kalau mau tidur, pamitan dulu dengan Allah SWT, ambil wudu, kita sholat. Kalau tadinya belum sholat witir, kita sholat witir, atau kita sholat witir nanti kalau kita bangun malam, kita sholat 2 rakaat sunat, lalu kita pergi ke tempat tidur. Ini namanya manusia yang bata tahiran, yang bermalam di dalam keadaan tahir, suci, bersih dari hadas, dari kotor-kotoran badan dan sebagainya. Saudara-saudara, saya kira waktu tinggal 5 menit. Ya, saya tambah satu hadis lagi, habis ini kita menerima tanya jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba lil mukhlisin, ulaika masabihul huda, tanjali anhum kullu fitnatin wal ma'. Tuba itu perkataan yang maksudnya memuji. Kalau buat kita sekarang mengatakan selamatlah, untunglah orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas dalam amalnya, dalam pergerakannya, dalam pekerjaannya, dalam pikirannya, dalam niat-niatnya itu ikhlas. Untung mereka itu. Mereka itu disifatkan oleh Nabi seperti lampu-lampu merupakan petunjuk, seperti mercusuar, masabihul huda, tanjali anhum. Mereka itu nanti karena mereka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari kemelut-kemelut yang buta tuli. Orang-orang yang mukhlis itu akan tidak bisa ditatap oleh kemelut-kemelut yang buta tuli, yang bahaya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuba lis-sabiqina ila dhillillah. Untung, bejo, benarlah orang yang berlomba-lomba menuju kepada naungan Allah. Siapa itu mereka itu? Mereka yang kalau diberi kebenaran, dia terima kebenaran. Dan kalau dimintai keterangan tentang sesuatu yang benar, dia tidak ayal untuk mengatakan ini yang benar. Tidak munafik, tidak takut. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, tuba
lis-sabiqina ila dhillillah. Yang kedua, orang-orang yang menghukum kepada manusia seperti dia menghukum kepada dirinya sendiri. Artinya